Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Nah, anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tema baru ya, yaitu telling time. Nah, kira-kira ada yang tahu kah ini akan bahas apa ya? Ada gambar jam, lalu ada tulisan time gitu. Nah, bener banget. Kita hari ini akan belajar tentang jam atau tentang waktu dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak tahu nggak itu digambar jam berapa ya? Jam 4 ya, jam 4 kurang 5 menit ya, itu menitnya kurang 5 ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang itu, tapi dalam bahasa Inggris. Sudah siap? Yuk siapkan alat tulismu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi penyebutan jam dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bismillah, setelah pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mengidentifikasi penyebutan jam dalam bahasa Inggris. Nah, lanjut ya. Jenis jam. Nah, jam itu ada dua macam. Anak-anak pernah lihat dua-duanya belum nih? Ada yang bentuknya angka pakai jarum, ada yang hanya angkanya aja ya. Apa sih bedanya gitu ya? Jamnya ada dua macam. Nah, yang ini yang ada jarumnya ini disebutnya dengan nama jam analog. Oke, bentar. Nah, kalau yang ada angkanya begini seperti di jam di alarm, di mana sih di handphone gitu ya, atau jam-jam digital kayak gini ya, ketahuan deh namanya. Namanya adalah jam digital. Oke, jadi ada jam analog yang pakai jarum dan yang hanya angka, yaitu namanya jam digital. Oke, sudah kenalan dengan dua jam ini, kita akan kenalan dengan AM dan PM. Kalau di handphone biasanya ada nih kayak gini, AM dan PM. Apa sih bedanya? Nah, AM berlaku dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi kalau misalnya nih kita masih jam 9 pagi gitu kan. Nah, misalnya jam 9 pagi nih. Jam 9 pagi, maka kita akan menuliskannya dengan jam 9 AM karena dia belum lewat dari jam 12 siang. Nah, lalu PM berlaku dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Berarti kalau misalnya dia jam 9 malam nih, waktu kita tidur, maka kita akan menulisnya jam 9 PM. Kayak gitu ya. Lalu kalau jam 1 siang nih, jam 1 siang gimana kalau jam 1 siang? Kan ada yang menulisnya 13.00 gitu ya. Ada juga yang menulisnya 01.00 siang. Nah, kalau misalnya jam 1 siang, maka kita akan menuliskannya jam 1 PM. Karena dia sudah lewat dari jam 12 siang gitu ya. Maka kita bisa tahu, oh itu jamnya pagi atau siang berdasarkan keterangan AM dan PM-nya. Oke? Sampai sini bisa? Dicatat ya. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan bahas o'clock. Oke, jadi jam itu nanti ada 3. Ada yang nanti jam dalam bahasa Inggris itu ada 3. Nanti ada o'clock, ada past, ini ya. Lalu ada to. Ini ketentuannya seperti itu. Jadi ada kata o'clock, ada kata past, dan ada kata to. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua ini, o'clock dan past ya. Apa bedanya? Oke. O'clock dituliskan setelah jam jika penuh atau tidak kurang atau lebih. Bingung nggak tuh? Dituliskan setelah jam jika penuh atau tidak kurang atau lebih. Artinya jamnya itu adalah pas, tepat, teng, gitu ya. Atau teng. Misalnya jam 12.00 teng. Jam 09.00 teng. Jam berapa lagi? Jam 5.00 teng gitu ya. Ditulisnya pakai o'clock. Nah, setelah penulisan o'clock tidak ditambah AM ataupun PM. Contohnya nih ada 4 o'clock. Berarti ini jam berapa nih 4 o'clock? 4 itu adalah 4. Jam 4.00. Tentu dong pakai bahasa Inggris ya depannya. Yuk coba kita rubah yang di sini.
12 apa? Ada yang tahu nggak? 12 bahasa Inggrisnya 12. Berarti 12 o'clock gitu ya. Terus jam 9. Jam 9 berarti 9 o'clock. Kurang kayaknya. Kemudian jam 5 berarti 5 o'clock. Oke, gampang kan? Jam setelah jam lalu tambahin tulisan o'clock kalau dia jamnya pas atau teng. Oke, sampai sini gampang ya? Coba tebak-tebakan. Kalau misalnya jam 3 tepat, berarti bahasa Inggrisnya apa? Sip. Ya. Berarti bahasa Inggrisnya adalah 3 o'clock. Benar banget. Gampang kan? Mudah ya. Pintar, pasti bisa. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ada kata yang kedua yaitu pas. Nah, pas dituliskan di antara menit dan jam. Wow, dituliskan di antara menit dan jam. Untuk apa ya? Pas itu untuk menunjukkan jam yang menitnya lebih dari 30, lebih dari menit ke-1 sampai menit ke-30. Contohnya jam 9 lewat 10. Berarti menitnya dari menit ke-1 sampai menit ke-30. Kalau misalnya menitnya ke-31 bisa nggak? Nggak bisa gitu ya. Berarti hanya dari 1 sampai 30 menit. Misalnya jam 9 lewat 1 menit. Jam 9 lewat 5 menit. Kemudian jam 9 lewat 15 menit. Kemudian jam 9 lewat berapa? Jam 9 lewat 30 menit. Jadi paling banyak itu 30 menit. Jam 9 lewat 20 menit bisa nggak? Bisa, karena kan dia masih kurang dari 30 menit ya. Nah, oke. Sekarang gimana caranya ya? Dia dituliskannya di antara menit dan jam. Nanti di sini ada. Ntar Kak Fitri hapus dulu. Oke. Berarti di sini ada menit atau jam, lalu di tengah-tengahnya ada pas, lalu di sini ada jam. Katanya gitu ya. Di sini menit, pas, kemudian jam. Oke, berarti kita tinggal masukkan saja deh. Kita tinggal masukkan menitnya. Oh, berarti bahasa Inggris itu dibalik ya. Kalau Indonesia kan jam 9 lewat 1 menit, jam 9 lewat 5 menit. Kalau sekarang menitnya ada di depan, jamnya di belakang. Kira-kira gimana ya nulisnya ya? Yuk, Kak Fitri pakai yang ini. Jam 9 lewat 1 menit. Berarti depannya 1 nih menit. Satunya berarti 1. Kemudian pas. Jamnya 9. Oke, benar ya. 1-nya menit. Kemudian pas di tengah-tengah, lalu jamnya di belakang. Menitnya dulu, pas baru di belakang. Berarti dibalik itu 1 pas 9. Lalu yang kedua, jam 9 lewat 5. Berarti biar nggak bingung, kamu boleh tulis pas dulu di sini. Menitnya dulu ya, ingat-ingat menit-menit. Berarti yang di belakang 5. 5 bahasa Inggrisnya apa? 5. 5 pas 9. Gitu ya. Kemudian ini menitnya 15. Nah, sekarang Kak Fitri, sekarang Miss Fitri mau kasih kamu catatan untuk kata spesial di 15 dan 30 ya. Jadi ini dihapus dulu boleh? Ini dihapus dulu ya. Ini dihapus dulu. Ada kata spesial. Jadi spesialnya nggak pakai telur. Jadi spesialnya kalau menitnya 15 menit. Nah, ini bahasa Inggrisnya a quarter. Ini huruf Q ya, a quarter. Kemudian kalau misalnya 30 itu setengah ya, karena kita setengah 1, setengah 2 kayak gitu. Nah, di bahasa Inggris kan ada setengah. Setengah itu bahasa Inggrisnya a half. Half. Jadi ini diingat-ingat ya. Oke. Itu a half, a quarter, a half. Berarti 9 lewat 15. Berarti menitnya pakai a quarter. A quarter pas 9. Nah, kemudian yang ini
half. Nah, kan pakai yang ini ya. Half past 9. Oke, ini spesial ya untuk yang 15 dan 30 gitu ya. Kalau kita mah jam 9 lewat 1/4 gitu ya. Itu a quarter. Lalu 9 lewat 20 gimana? 9 lewat 20 itu seperti biasa. 20 menit bahasa Inggrisnya 20 is 20. 20 past 9. Oke, mudah kan? Kalau misalnya nanti ada jam lagi deh tebak-tebakan, misalnya jam 4 lewat, misalnya jam 4 lewat 10. Berarti 10 menitnya dulu kan? 10 past jam 4 ya. Ingat rumusnya menit pas kemudian baru jam. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan kah? Kalau ada yang bertanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, atau chat Miss Fitri. Nah, next selanjutnya kita akan bahas tentang nanti kan kamu dapat linknya ya kan, diklik linknya. Nah, setelah diklik seperti latihan minggu lalu ya, sama seperti latihan minggu lalu, maka akan muncul worksheetnya atau lembar latihannya akan seperti ini. Oke, nah caranya adalah drag the time and tag it under the picture. Artinya digeser tulisan time-nya yang ada di bawah ini, nanti ditaruh atau diletakkan ke gambar jamnya, di bawah gambar jam ya. Misalnya contohnya nih, tulisan 7 o'clock-nya kamu pencet aja, ini tuh bisa lepas tuh gitu kan. Terus kamu drag, kamu geser, misalnya kamu mau taruhnya di mana, di bawah jam ini, lihat itu jam berapa misalkan gitu ya. Nah, ini tuh bisa digeser tuh ya. Nah, kita taruh. Kalau Miss Fitri ini kan pakai laptop jadi agak ribet. Kalau misalnya pakai handphone gampang kok. Nah, ini ditempelin. Terus misalnya yang ini tempelnya misalnya di sini gitu atau di sini ditaruh lah gitu ya. Dipasin gitu. Kalau belum pas nanti dipasin lagi naruhnya. Gitu ya, anak mudah ya. Oke, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dipasang nih, dipas-pasin aja nih nanti gambarnya gitu ya. Oke. Kalau sudah nanti di